Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yelviza MPD dalam topik yang lain tentang academic writing. Kita pada hari ini akan membahas tentang article review. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk bisa menulis academic writing kita butuh reference. Nah, bagaimana kita bisa menulis academic writing? Kita perlu mereview artikel. Untuk bisa mereview sebuah artikel, of course, we should know what a review article is. What is article review? We should know it. Now, review articles can be classified into two basic types. The first type is called non-systematic, and the second type is systematic. Now, what is non-systematic type? Non-systematic type is a selection of a wide range of technical results related to a chosen topic, which reflects the professional experiences and interests of the authors. Jadi di sini kita memilih wide range of technical results. Jadi memang banyak sekali ya result penelitian yang kita pilih that related to a chosen topic. Ya, berkaitan dengan topik yang kita pilih. Yang di sini topik maksudnya masalah penelitian yang kita pilih. Dan ini it reflects professional experiences and interests of the author. Jadi ini menggambarkan bahwa ini pengalaman profesional, ya. Minat profesionalnya seorang penulis. Berarti ini dilakukan oleh penulis yang sudah pengalaman. Nah, yang kita ada lagi ya disebut dengan non-systematic ya. Kalau kita systematic type ya, karena kita masih belajar, tentu kita tidak bisa membahas wide range of results. Nah, artinya banyak kajian yang kita teliti sehingga kita bisa bisa menulis ya, dan tulisan kita itu benar-benar membantu reader dalam mungkin memahami literature review atau dalam memahami satu topik. Ya, tentu ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Nah, sementara yang kita sebagai pemula, kita menggunakan systematic type. It requires an advanced preparation. Perlu kita dulu preparation and relies on a specific methodology. Dasar kita pada specific methodology being chosen in advance. Jadi apa metodologi research yang akan kita gunakan, kemudian kita cari pula sumber atau jurnal yang mau kita review atau artikel ya. Di dalam jurnal itu ada artikel yang mau kita review. Nah, yang berkaitan dengan topik kita. So selected foundation studies are being analyzed in connection to a long-standing problem statement. Problem statement itu disebut dengan formulation of the problem dalam penelitian ya, kita sebut juga dengan formulation of the problem. Now, a review article, in reviewing article, we should know that it is transforming a collection of technical information into a coherent script
which provides an alternative point of view on previously unknown or not well understood relation among distinct studies. So we read, we review distinct studies. Penelitian kita review ya, penelitian yang berbeda. Dan kita temukan nanti ya, we transfer a collection of technical information. Apa informasi ya yang disampaikan ya oleh artikel itu, yang nanti informasi yang dari beberapa artikel yang kita baca itu bisa membantu kita ya, membantu kita untuk menemukan point of view, pandangan kita, pendapat kita tentang penelitian sebelumnya. Jadi baca beberapa penelitian itu, nah dengan membaca penelitian itu, kita bisa menentukan kemungkinan bagaimana pandangan kita tentang penelitian itu. Dan bagaimana kita bisa memahami, kita mencoba menghubungkan penelitian yang berbeda itu. Ya, kita coba memahami penelitian yang berbeda itu untuk ya kita nanti dalam menentukan atau mengaitkannya dengan permasalahan penelitian kita. And it should be a balance. Ya, it should be a balance. It should have a balance between the level of differentiation. Jadi artikel itu, ya, artikel review itu, ya, it should be balanced. Apa yang mau di-balance, apa yang mau ya sama seimbang ya, perlu ada keseimbangan. Level of differentiation and integration of different aspect. Bagaimana keseimbangan, kita menggambarkan keseimbangan, perbedaan dan integrasi dari masalah yang berbeda dari informasi yang kita baca. Jadi kita lihat apa kesamaannya, apa perbedaannya, dan kita bisa nanti setelah melihat apa kesamaan, apa perbedaan, apa yang kita agree, apa yang disagree, sehingga kita nanti bisa menyampaikan ide kita. Ya, point of view kita. Dan keseimbangan itu juga antara statistical analysis of experimental data and its theoretical interpretation. Ada data, tapi data ini tidak diinterpretationkan, tidak diinterpretasikan. Nah, itu juga kita menjadi hal yang perlu kita review. Datanya ada, analisisnya ada, tapi apa maknanya? Nah, berarti ini permasalahan yang perlu kita kupas dalam review. It provides, next, it provides forums for further discussions about the problem statements and transforming the information for inspiring future studies. Again, it provides forum for further discussion about the problem statement and transforms the information for inspiring future studies. Jadi, dari review beberapa artikel yang topiknya relevan dengan topik kita, maka kita bisa mendiskusikannya, dan setelah ya kita diskusikan ya tentang apa statement atau problem statements yang ada di dalam artikel yang kita review, sehingga kita bisa mentransform, ya kita coba mentransformasikan problem yang ada di dalam artikel yang kita baca itu ke dalam sebuah informasi yang bisa inspire, ya, to inspire future studies, sehingga muncullah masalah penelitian kita. Jadi,
ketika kita belum begitu ketika masalah penelitian kita belum begitu jelas gitu ya, maka kita baca, kita review artikel. Dari beberapa artikel yang kita review, pilih ya artikel yang ada kaitannya, yang ada relevan masing-masingnya tentang satu topik. Kalau dapat artikel yang kita review itu topiknya, ya topik ya yang kita maksudnya general topiknya sama. Mungkin nanti spesifiknya bisa saja berbeda karena dengan membaca itu kita mencoba menganalisis ya apa kekuatannya, apa kekurangnya, mana kita yang menurut kita tidak cocok dengan situasi kita ya, atau mana yang cocok yang bisa kita aplikasikan, sehingga dengan mencoba mendiskusikannya muncullah ide ya penelitian ya. Muncullah topik penelitian kita. Oh ya, bagus ini untuk diteliti. Nah, jadi ini ya gunanya reviewing article itu. Jadi mereview artikel itu perlu kita lakukan sebelum kita memilih topik kita. Atau mungkin kita sudah mempunyai topik tapi masih bingung dengan topik kita. Maka reviewlah beberapa artikel yang terkait dengan topik kita sehingga masalah yang akan kita teliti makin jelas. Okay, now what are the purposes of reviewing article? Now, a review article is expected to provide a summary. Jadi kita mereview artikel itu tujuannya supaya kita bisa membuat summary or a synthesis of findings of selected research contributions being published by others. Jadi kita mencoba membuat summary atau mensintesis ya temuan ya dari kontribusi penelitian yang kita pilih. Apa temuannya? Apa kontribusi temuannya? Itu yang kita coba membuat summary-nya. Jadi ketika kita membahas tentang tentang satu artikel dalam sebuah jurnal, kita mencoba membuat summary-nya, membuat sintesisnya. Apa kira-kira kontribusi penelitian itu? Dari mana kita lihat finding-nya? Then it is to examine the current state of the relevant publication on a given topic and to initiate a discussion about the research methodologies and the findings related to the topic. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika kita mereview artikel itu bisa bisa membantu kita untuk mendiskusikan tentang topik ya, tentang relevan topik. Nah, jadi di sini apa tujuannya kita mereview artikel? To examine the current state of relevant publication. Mana publikasi yang relevan saat ini ya. Jadi kaji penelitian, waktu kita mereview artikel, kita pilih artikel yang terbaru. Jangan yang lama, karena current state. Jangan artikel yang terlalu lama. Ya. Kecuali memang kajian tentang itu sangat terbatas. Tapi kalau sudah banyak kajiannya, maka pilihlah yang terbaru. So it is to examine the current state of relevant publication on a given topic, topik tertentu. Apa topik kita? Jadi kita mau melihat, mengkaji bagaimana situasi terbaru tentang publikasi yang relevan dengan topik yang kita angkat. Dan ini akan menimbulkan initiation to a discussion about research methodology. Jadi berdasarkan bacaan kita itu muncullah inisiatif kita, ya muncullah satu ide
tentang research methodologies. Jadi tentang and the findings related to topic. Muncullah ide baru kita tentang metodologi dan tentang yang berkaitan dengan finding itu. Then a review article should contain comprehensive list of supporting references. Remember, it should be followed by some list of or by comprehensive list of supporting references. Comprehensive list of supporting references artinya referensinya memang menyeluruh, gitu. Jelas, ya, berkaitan. Jadi ada diikuti oleh references. Jangan ada reviewing kita tidak punya reference. Jadi ketika kita mengatakan I agree with this, sebenarnya harus dikaitkan dengan reference. Jadi kalau misalnya mau mengatakan agree dengan ini, apa alasan agree kita? Tentu ada, kita membaca penelitian sebelumnya yang memang mendukung ide, ya, yang mendukung ide kita dalam menyampaikan ketidaksetujuan kita dengan penelitian yang sedang kita review. Jadi review itu satu artikel yang kita review. Gunanya kita mereview beberapa artikel. Satu artikel yang kita review didukung oleh reference. Ketika kita menyetujui, kita sampaikan bahwa ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh atau apa yang ditemukan oleh peneliti ini, yang hasil penelitiannya adalah tentang ini. Nah, itu gunanya kita mencari beberapa artikel, ya. Kita review satu artikel, tapi reference-nya atau dasar kita mereview itu ada artikel lain, penelitian lain, ya, yang mungkin menolak atau bertentangan dengan temuan, ya, pada artikel yang sedang kita review. Now, who can review an article? Okay, everyone who wants to write an academic writing. So when you want to write, yeah, when you want to write an academic writing, for example, as a students, teachers, lecturers, researchers, you should review some articles related to your topic. Nah, so everyone can do it. Then peer, ya, peer, teman kita, peer review. It is important to make our writing more perfect. So any contribution from our friends can revise our writing, can be used to revise our writing. Next, a reviewer of a journal. Of course, it is to make the journal more perfect. Yeah, the journal qualified. In order to get a qualified journal, a journal article, a company will review the articles. Jadi every article will be published in a journal should be reviewed by reviewers, yeah, which is called, yeah, review article journal reviewer. Ya, jadi dia sebagai reviewer jurnal, ya, reviewer artikel pada jurnal. Nah, ini yang bisa mereview artikel. Now, what are the techniques of reviewing article? Kita cepat saja. Phase 1, paper identifiers,
and assessment of relevance. Jadi siapa dia, orang yang mengenal ya paper. Then evaluation of methodological rigor. For example, detail method. Jadi kita mau melihat mengevaluasi metodologinya ya, ketepatan metodologi ya. Detail method misalnya fields ya atau fields ya, detail method and fields. Desainnya, aim-nya, partisipan, instrumen itu dievaluasi. Methodological quality indicators, field. Clarity of aims-nya, appropriateness of design, clarity of context or setting description, sampling adequacy, data collection technique adequacy, data analysis techniques adequacy. Ketepatan dari semua. Then review organizers, field, area of model, age group, severity of disability. Now, phase 3, evaluation of findings. Key findings-nya apa? Evaluation of findings by method and evaluation of findings by method. Jadi dia evaluation of finding dengan method of kemudian evaluation of finding by method. Ini salah apa ya? Then whether the finding are connected with existing bodies of knowledge or generated new research evidence. Ini yang kita key finding-nya, whether the finding are connected with existing bodies of knowledge. Ada enggak kaitannya? Ketika kita evaluasi finding, ada enggak finding ini berkaitan dengan ilmu yang sudah ada? Jadi dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Ini yang teknik kita mereview. Jadi yang kita review ya papernya ya, maka ya kita coba tentang apa papernya, kemudian metodologinya, kemudian finding. 3 yang kita apakan. Paper identifying itu apa topiknya, kemudian apa metodenya, kemudian bagaimana findingnya. Dan pada metode itu hal-hal yang kita kaji semuanya. Mulai dari desain ya sampai ya instrumennya, bahkan di metode itu kita sampai analisis itu kita kaji. Kemudian findingnya kita kaitkan apakah temuannya ini ada relevannya enggak dengan penelitian atau ilmu sebelumnya, ilmu yang sudah diterima atau penelitian sebelumnya. Then steps in writing articles review. First, read the article quickly to develop a general idea. Then read the article again more carefully and ask yourself questions such as, what are the main points? Are the arguments convincing? What makes them convincing? Yeah. We give examples, evidence, explanation, examples. Ya, evidence-nya gimana? Is the evidence convincing? Is the explanation convincing? Is the example convincing? Jadi what makes them convincing? Apa yang membuat temuan kita, argumennya itu memang meyakinkan pembaca gitu. Buat tanyakan itu dan jawab. What kinds of evidence is issues? Apa sumbernya? Ya, kemudian sumbernya mungkin saja dari buku, dari popular media, internet, anecdotal evidence, personal experience. Ini untuk melihat bagaimana dia menggambarkan evidence. Evidence-nya dengan apa sumber yang membuktikan bahwa evidence-nya ini bisa kita terima. Is the article cohesive? Nah, do the various points fit together and link back to support the main position? Kalau misalnya yang dibahas A, kemudian penjelasannya lari ke yang lain-lain, tidak bisa melihatkan dia kembali kepada apa yang dibahasnya, maka berarti dia tidak kohesif. Bagaimana dia menggunakan kata-kata ya untuk memperlihatkan bahwa dia memang
berkaitan. Then, did the authors make clear the method they used to research the topic? Were the method adequate and valid? What conclusions or recommendations are made? Do these relate to the argument and findings presented in the article? Nah, semua ini harus kita jawab dalam mereview article. Then you can find references to source which agree or disagree with particular arguments or findings. Select the aspect of article which you will include in your article review. Then you can draft your article review, then go back and edit it. Now finish. You can complete your article review. Now we can learn how to review the article by following the simple format. Ya, ini simple formatnya, ada title, ada author, ada topik, ada source-nya. Ini simple ya. Kemudian abstraknya kalau ada English apa, kita buat ringkasan, Indonesianya apa. Kemudian methodology, what is the type of the research? What are the samples of the research? What are the data? How to collect the data and how to analyze the data? Ceritakan di sini. Then you can go on to telling the finding. Apa findingnya? Kemudian apa conclusionnya? Kemudian tulis referensinya, komentari gimana referensinya, apakah dia memang ada berkait itu atau tidak ada kaitan sama sekali. Dan analisisnya, semua yang kita bahas di atas itu kita masukkan di analisis kita. Apa kekuatannya, apa kehebatannya, dan apa kelemahan dari sisi konten, dari sisi teori, dari sisi method, dari sisi language features. Jadi method itu kita sebutkan pada poin di atas, misalnya source-nya, ini source-nya. Ya. Kemudian methodnya, ini methodnya. Ya, conclusion-nya, ya, ini conclusion-nya. Hanya menyebutkan apa yang tertulis. Tetapi di analisis ini kita membahas ya yang berkaitan dengan kontennya. Ya, tentu kontennya itu akan bisa kita lihat dari ya bisa saja dari finding, ya. Dari finding, dari conclusion. Kemudian teorinya. Apakah ketika dia membahas kalau dalam sebuah jurnal kadang-kadang teori terletak ya pada introduction. Kemudian ketika dia membahas, ya, menganalisis datanya, ya, dia mendiskusikannya. Nah, nanti dia akan menggunakan literature. Nah, pada saat itu bagaimana dia referensinya? Nah, itu kita bahas pada analisis ini. Kemudian apa recommendation kita? Ini, ya, simple format. Jadi yang kerja kita dalam review format itu yang benar-benar kerja kita adalah pada analisis. Tapi pada yang lain itu kita catat saja, ya, kita pahami apa yang diungkapkan oleh writer. Jadi ini metodenya, dia lakukan gini. Nah, nanti apa kita di analisis kita ceritakan. Now, step in writing article review, ini ada contohnya. Mulai dari article review introduction, ini dia mulai dari ini tulisannya, ya, Lingard, ini penulisnya. Artikelnya globalization and the fear of homogenization in education. Kemudian bagaimana dia menerangkannya, summary-nya. Present a strong case against the view that globalization has resulted in homogenized society with few choices available to participants on a local or national level. In so doing, they provide an overview of the complex relation involved in and emanating from the globalization process and challenge fears
fears expressed in the in-world system theories, and more superficial analysis. Ini contoh yang review, yang introduction-nya. Pada body-nya, evaluating within the body of an article review, there are two main ways that arguments and findings can be evaluated. Jadi body ini argument, finding kita evaluasi. Now, for example, relevance to your field of inquiry. Here you need to relate the arguments and finding in the article to the issues of concern in the course you are studying. Jadi, kita mencoba mengaitkan argumen dan finding dari artikel itu dengan isu yang mau kita angkat. In the following example, the students of a student has related an argument made by linguist David. Dan ini contohnya ya, to concern about equity, which have been a focus of her education and society course. Ini contohnya. Contoh dari evaluating within the body, ya, relevance to your field of inquiry. Jadi kita ini mereview ini, guna review ini nanti untuk mengaitkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang sebelumnya. Jadi ada review itu kita kumpulkan, berguna bagi kita untuk di latar belakang dan berguna juga untuk di apa kita nanti di conclusion kita ketika kita sudah menyampaikan di finding kita. Ketika kita sudah menyampaikan finding kita, kemudian finding kita itu kita bandingkan dengan temuan sebelumnya. Itu hasil reviewnya. Then evidence. Nah, here you need to evaluate the argument or finding according to how well it is supported within the article by other researcher in your field. The first example from a review of an article of your participation summarizes and evaluates finding within one article according to the finding of other social researchers. Kita mereview itu, bagaimana ide kita? You need to evaluate argument or finding according to how well it is supported. Bagaimana argument finding kita disupport oleh ya penelitian yang berkaitan dengan penelitian kita. Di sini ya kita bisa menyampaikan apa summary dari temuan ya kita dikaitkan dengan artikel atau apa temuan orang sebelumnya. Ini artikel review conclusion, ini di conclusionnya. Nah, kita apakan? In conclusion, ini summary of points evaluated in review stage. In conclusion, Linger and Rizvi's article achieves a great deal in framing and contextualizing the debate of globalization and the fear of globalization in education. Nah, ini sampai selesai bagaimana contoh review conclusion. Nah, ini ya contoh review yang complete ya, complete review. Jadi dalam tugas ini kita mereview berdasarkan format. Tapi jika kita mau mereview untuk bisa kita gunakan dalam topik penelitian kita, dalam penelitian kita nanti, maka cara mereview ini adalah bisa kita pakai contoh yang disampaikan oleh penulis ini. Nah, selamat mencoba. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk penelitian yang akan saudara lakukan sehingga saudara bisa membuat penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.